Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kembali beroleh napas kehidupan daripadamu hari ini. Terima kasih berikan kami selalu kekuatan kesehatan untuk kami dapat mengerjakan semua aktivitas kami hari ini. Dan kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk mengerti hikmat dan pengertian akan firman-Mu supaya kami dapat mengerti, memahami, melakukannya. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan perisai bagi hidup kami. Pagi yang indah ini, haleluya. Dengan urapan Roh Kudus-Mu kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi ini, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop sekali lagi tentang karunia roh yang berbunyi demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang padamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah oleh pengetahuan atau nubuat? Pengajaran sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antara yang punya bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dan bahasa roh, maka rohku yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang punya bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda
bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua yang diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita mengerti dan memahaminya. Haleluya. Tuhan, kami ucap syukur boleh mendengarkan firman-Mu kembali di pagi yang indah ini. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengerti setiap hari firman-Mu dan dapat kami lakukan. Karena kami yakin dan percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan Injil yang luar biasa, yang bisa membawa kami kepada Engkau yang selalu ada hadir di tengah-tengah kami, bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Biarlah kami selalu bersyukur, memuji, memuliakan Engkau selalu dalam hidup kami, dan firman-Mu akan selalu menguatkan kami. Jadi rema dalam kehidupan kami, dan kami belajar untuk mentaati dan melakukannya. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys.